Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, pada hari ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas dan aktivitas kita dalam suasana Ramadan, dalam suasana pandemik, sehingga kita melaksanakan proses pembelajaran kita atau yang disebut juga dengan santren kilat dalam bentuk virtual. Hari ini ada beberapa tema. Ada tema yang kita bahas adalah tentang Ramadan adalah sebagai bulan tarbiyah. Anak-anakku yang Bapak hormati, selanjutnya kita harus memahami apa itu yang dimaksud dengan tarbiyah. Tarbiyah itu bisa kita katakan sebagai sebuah pendidikan. Jadi kalau kita maknai Ramadan sebagai bulan tarbiyah adalah Ramadan sebagai bulan di mana Ramadan itu mendidik kita untuk menjadi muslim yang lebih baik atau yang disebut juga dengan bertakwa. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Jadi sebenarnya proses puasa yang kita lakukan, tujuan utamanya adalah bagaimana kita tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia, puasa itu adalah ibadah yang sangat rahasia. Kenapa sangat rahasia? Karena ibadah puasa itu adalah hubungan kita secara pribadi kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu rahasia, sunyi, pasif, diam, dan tersembunyi. Seseorang tidak bisa mengatakan bahwa dirinya adalah paling berpuasa. Saya adalah orang yang paling berpuasa, itu tidak bisa. Kemudian juga tidak bisa lama-lama seperti saat sholat. Orang sholatnya itu lama sekali, bisa dikatakan paling khusyuk ya. Kemudian tidak bisa bagus-bagusan seperti saat membaca ayat Al-Quran. Orang membaca Al-Quran cukup merdu sekali, kemudian kita bilang bacanya hebat sekali. Kemudian juga tidak bisa banyak seperti sedekah ya, orang itu hebat sekali karena dia sudah membayar zakat, membayar sedekah yang banyak sekali. Atau tidak sering-seringan juga seperti umroh ya, ada kita melihat orang umroh beberapa kali ya, tidak hanya satu kali, sering kali. Tapi hakikat puasa sesungguhnya adalah antara kita sebagai pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lah yang memonitor dan hanya Allah lah yang juga yang mengetahui dan menilai kualitas atau kadar puasa kita. Karena itu ya, sebabnya dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dijelaskan, kullu amali ibni Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzibi. Yang artinya semua amal anak Adam adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa, karena puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Orang yang berpuasa itu adalah orang yang meyakini dengan sesungguhnya bahwa Allah itu adalah Khaliqun la syarikalah, pencipta yang tidak ada bandingnya. Kenapa? Karena orang berpuasa itu orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa membohongi dirinya, apalagi membohongi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang berpuasa dengan baik, orang yang berpuasa memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syarat sahnya, itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau disebut juga orang yang berpuasa, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena intinya bahwa puasa adalah hubungan antara
seseorang secara pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mendidik kita untuk bahwa diri kita harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertakwa itu tidak harus ada di masjid saja. Di sekolah, apalagi di tempat ibadah, di masjid, di pasar, semuanya kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ajaran-ajaran tarbiyah yang hikmah dari melaksanakan ibadah puasa. Kemudian ibadah-ibadah puasa itu adalah mendidik kita juga untuk bersabar. Ya, bersabar. Dan bersabar itu sekali lagi memang sebuah kalimat yang mudah diucapkan tetapi sangat sulit untuk diamalkan. Karena itu pahala bersabar itu adalah sangat besar. Wa ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Adapun orang-orang yang bersabar itu pahalanya adalah sangat besar sekali. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari dalam sejarah misalkan penciptaan Adam, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam. Ya, kemudian juga Allah menolak ya doa dari Allah juga menolak dan menjadikan iblis itu adalah makhluk yang terkutuk. Nah, hal ini dilakukan karena Adam itu berdoa, ya, mengabdikan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhanku, kami telah menzalimi diri. Jika Engkau tidak mengampuni dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang yang rugi. Kemudian terkait dengan doa ini, Ibnu Dauri berkata dalam kitab Nasaihul Ibad, Nabi Adam mendapat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala karena 5 hal. Yang pertama, mengakui dosa yang telah dilakukan. Yang kedua, menyesal terhadap dosa yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali. Kemudian juga mencela diri sendiri, karena kunanna minal khasirin. Kemudian juga taubat. Yang kelima, tidak putus asa dari rahmat Allah. Nah, dosa Nabi Adam ini diampuni oleh Allah karena Nabi Adam itu mengakui dosanya, kemudian juga menyesal, kemudian juga menganggap dirinya adalah diri yang tercela dan Allah adalah segala-galanya yang paling hebat, kemudian juga mengakui kebenaran dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa terus-menerus berdoa agar diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah doa Nabi Adam diterima. Artinya ketika kita melakukan ibadah-ibadah puasa atau dalam kehidupan sehari-hari, tentu dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa terlepas dari hal-hal yang dinamakan dengan dosa. Karena itu maka kita harus melakukan, ketika melakukan perbuatan-perbuatan dosa itu adalah untuk menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan insya Allah kalau itu kita lakukan maka ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lain hal dengan lawannya Adam, ya iblis ya. Iblis itu dicela karena apa? Karena tidak mengakui dosa yang telah dilakukan, kemudian juga tidak menyesal setelah bermaksiat, tidak pernah mencela diri sendiri, kemudian tidak punya niatan bertobat dan putus asa dari rahmat Allah. Nah, inilah kecelaan iblis sehingga dia termasuk makhluk yang sombong. Karena makhluk yang sombong ini maka dia dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang nantinya adalah penghuni dari neraka. Nah, terkait apa dengan puasa? Nah, puasa ini pertama mendidik kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dan itu harus kita lakukan, kita coba terus kita lakukan bahwa Allah adalah segala-galanya. Kemudian juga ketika kita melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, melakukan sesuatu itu yang disebut dengan dosa dan lain segala macamnya, maka wajib bagi kita hukumnya untuk segera menyesal, kemudian bertobat dan mengharap ridho Allah Subhanahu
wa taala dan juga tetap melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian bulan Ramadan itu sekali lagi adalah bulan tarbiyah. Kenapa bulan Ramadan disebut bulan tarbiyah? Karena Ramadan yang di dalamnya kita melaksanakan ibadah puasa itu melatih kita untuk ridho dan percaya kepada Allah atas segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, Ramadan ini juga bulan taubat, artinya ketika kita melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tercela, maka Ramadan ini adalah bulan yang tepat bagi kita untuk melaksanakan mengakui kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dan tobat sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan janji tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan. Nah, kemudian juga yang kedua, bulan Ramadan disebut bulan tarbiyah. Kenapa? Karena puasa yang kita lakukan melatih kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan dan ketakwaan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap manusia, setiap muslim. Karena itu seorang muslim ya diingatkan terus untuk melaksanakan takwa ini ya. Dalam sholat Jumat misalkan wajib hukumnya seorang khatib menyampaikan wasiat takwa ya, usikum wa nafsi bitaqwallah, untuk takwa, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang ketiga, bahwa Ramadan adalah bulan tarbiyah, adalah ada tarbiyah ruhiyah, adalah spiritual ya. Spiritual artinya mendorong kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala macam perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Selain itu, kita juga harus melakukan kegiatan-kegiatan yang ada atau ibadah-ibadah yang ada pada bulan Ramadan, seperti misalkan melaksanakan zakat ya, zakat fitrah itu wajib diberikan di bulan Ramadan. Kemudian juga itu semua dilakukan adalah untuk membersihkan jiwa, pikiran, dan akal manusia dari hal-hal yang negatif. Kemudian yang ketiga, bulan Ramadan disebut juga bulan tarbiyah karena pembinaan akhlak, tarbiyah khuluqiyah. Artinya akhlak kita harus benar-benar terjaga di bulan Ramadan. Maka dalam hadis disebutkan ada khamsatu asyatu khbitus saum. Ada 5 hal ya yang membatalkan pahala puasa. Al-kadhib, berdusta, al-ghibah, membicarakan kejelekan orang, an-namimah, mengadu domba, wal yaminul ghamus, sumpah palsu, an-nazar bisahwatin ya, dan juga memandang lawan jenis dengan birahi atau syahwat. Itu juga adalah hal-hal yang menghancurkan pahala puasa. Artinya bulan Ramadan ini akhlak kita, rohaniah kita dijaga ya, agar menjauh hal-hal yang membatalkan pahala-pahala puasa. Dan segala tingkah laku itu ya harus yang membatalkan pahala puasa itu harus kita tinggalkan, dan ini melatih akhlak kita. Nah, kemudian yang keempatnya, Ramadan adalah sebagai sarana pembinaan jihad. Puasa merupakan sarana dalam menumbuhkan semangat jihad diri ya. Semangat jihad kita itu artinya semangat dalam bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kebaikan. Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kebaikan seperti bersungguh-sungguh dalam belajar, bersungguh-sungguh dalam berbakti kepada orang tua, bersungguh-sungguh dalam menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya, dan juga bersungguh-sungguh dalam membina diri kita agar menjadi siswa-siswa, agar menjadi seorang yang ke depan itu orang yang lebih bulan Ramadan disebut karena puncak dari pembinaan tarbiyah yang ada pada bulan Ramadan adalah bahwa seseorang mencapai derajat takwa. Syam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi inti puasa adalah bertakwa. Bertakwa adalah menjalankan dengan sungguh-sungguh apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga menjauhkan dengan sungguh-sungguh segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
tema ini, Ramadan sebagai bulan tarbiyah, dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.